saya pun berdampak sebagai kepala daerah. Kenapa saya katakan gaji saya itu 6 juta. Untuk tahun ini saya tidak dapat yang namanya THR. Banyak untuk Bapak atas bantuan yang diberikan, semoga bermanfaat bagi kami semuanya dan juga diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Bapak dan seluruh jajaran diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Secara khusus mewakili pengrajin bunga papan Kecamatan Tarogong Kabupaten Tapanuli Utara, nah terbuka rohani pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, khususnya Bapak Bupati Nusa Nagogang, bahwa jajaran mencalohami mencalon gagasan nami asal pemilihan di Bapak pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terhadap tuhannya ke pengusaha terdampak COVID. Apa yang harus kita lakukan adalah saling tolong menolong, saling membantu, saling mengasihi, saling mendoakan terutama. Saya di awal terjadinya bencana ini perlu juga saya sampaikan kepada kita semua bahwa kita mengusulkan dulu kepada pusat bahwa kita tidak perlu meminjam uang kepada negara lain atau kepada lembaga keuangan dunia, karena menurut saya negara kita masih punya cadangan devisa. Termasuk provinsi dan kabupaten kota masih punya cadangan uang. Kenapa tidak ini direfocusing, direalokasi, dirasionalisasi untuk penanganan COVID? Nah, itulah yang kemudian terjadi sekarang. Maka banyak kegiatan-kegiatan fisik yang tahun ini sudah kita rencanakan, apakah itu pembangunan jalan, jembatan, pertanian, pariwisata, sekolah, itu tertunda semua. Tahun ini saya pastikan 80% tertunda. Anggaran ini sekarang kita fokuskan bagaimana penanganan dampak di bidang kesehatan dan di bidang ekonomi sosial. Nah, keuangan kita Kabupaten Tapanuli Utara tentu tidak akan sanggup bertahan kalau ini terus-menerusan pandemi COVID ini. Mungkin minggu depan akan mulai melonggarkan pengetatan kegiatan sosial di Tapanuli Utara, termasuk bidang jaga makan, termasuk bidang pariwisata. Tapi tentu akan ada aturan-aturan yang sama. 2 minggu lalu saya sudah perintahkan, ketika masker sudah saya hitung, sudah kita bagi rata-rata 2 per jiwa, maka di pasar-pasar saya sudah perintahkan melakukan tindakan tegas. Kalau tidak bawa masker suruh pulang atau push up. Mungkin di video sudah. Nah, itu langkah-langkah yang harus kita lakukan. Tidak ada lagi pemasukan, tetapi harus kita ambil satu hikmah di belakang ini. Barangkali Tuhan lagi mengajari kita untuk juga jangan tergantung kepada satu profesi, sehingga apapun yang terjadi kita siap menghadapi segala persoalan yang ada di dunia ini. Saya kemarin sudah perintahkan agar kita menyediakan bibit-bibit termasuk pertanian, perikanan, peternakan, itik, ayam, ya. Kemudian alat berat saya sudah perintahkan tidak perlu lagi dipungut biaya. Siapa yang punya lahan, ya kita olah, kasih bibit. Begitu juga siapa yang punya tanah mau bikin kolam ikan, ya segera kita kerjakan. Nah,
Artinya apa di situ? Bahwa tidak melulu kita harus selalu tergantung lagi kepada pemerintah, tapi bisa kita memberikan yang terbaik kepada pemerintah, membantu pemerintah. Ini refocusing anggaran di Dinas Pertanian Perikanan, Peternakan, itu semua targetnya adalah bagaimana memberikan kepada kelompok tani, bagaimana memberikan kepada masyarakat bibit-bibit. Sehingga tahun depan kita sudah bisa surplus di semua bidang. Apapun yang terjadi, minimal kapal utara tidak selalu merengek kepada pemerintah pusat untuk dibantu. Soal uang itu next. Yang paling penting sekarang adalah kalau kita sudah surplus, ini bisa kita bagi kepada masyarakat yang di kota-kota yang tidak punya lahan. Mungkin itu konsep yang sekarang kita bangun. Jadi pada kita semua, kenapa perlu saya jelaskan ini, biar paham juga apa rencana ke depan kita mengatasi masalah ini. Apa rencana Bupati ke depan mengatasi masalah ini. Ya, jadi saya selalu berpikir terus apa yang harus saya kerjakan. Target PAD kita untuk tahun depan itu jatuh terjun bebas. Target PAD kita tahun depan hanya 12 miliar. Dari tahun lalu kita targetnya itu 100, tercapai 187 miliar. Kalau tidak terjadi COVID, kita target PAD untuk tahun ini 200 miliar. Untuk honorer PNS dan lain sebagainya, semua berdampak. Saya pun berdampak. Sebagai kepala daerah, saya paling berdampak. Kenapa saya katakan? Gaji saya itu 6 juta. Untuk tahun ini saya tidak dapat yang namanya THR. Yang kedua, penghasilan kepala daerah ada 2 sumber. Yang pertama, gaji itu 6.100.000. Kemudian dari upah umum. Jadi total PAD ada peluang di situ 5% yang bisa diambil kepala daerah, wakil kepala daerah, dan para kepala dinas dari total upah PAD. Nah, PAD sudah terjun bebas. Yang paling berdampak yang harus dapat sembako itu sebenarnya bupati. Semua berdampak. Biasanya kepala dinas, bupati, kakak Kemenak, beliau-beliau ini, ya, kalau ada tugas keluar kota segala macam, ada SPC segala macam itu. Nah, dibayar negara ketika melakukan kerja, semua sekarang stop. Nggak ada lagi, hanya gaji stop. Ya, kemarin itu eselon 2 itu tidak dapat THR. Yang dapat eselon 3 dan 4. Eselon 2 nggak dapat. Kasihan juga. Ya, tapi saya pikir dengan gaji mereka bisa masih bertahan. Nah, artinya yang saya maksudkan semua berdampak. Tapi sekarang kita berpikir mana yang skala prioritas. Sehingga apa? Kemampuan keuangan kita bisa bertahan. Bisa bertahan lama. Gitu. Nah, khusus honorer dengan pekerja yang lain yang sudah kita berikan sembako, nah, itulah dulu. Nah, kalau BLT barangkali itu sasarannya adalah kepada yang sangat-sangat berdampak. Ya, kalau tidak ada rotan akar bencana, harus ada plan A, plan B, plan C, bahkan plan D harus ada kita buat. Itu yang penting rakyat saya bisa saya berikan solusi yang terbaik mengatasi masalah. Harapan saya sekali lagi kepada kita semua, ya mari kita saling mengasihi, saling mendoakan, ya, saling membantu, dan kurangi, sampaikan mungkin ke teman-teman kita atau mungkin ada juga yang di sini, kurangi yang selalu bermedsos tapi mengungkapkan kata-kata narasi-narasi kebencian atau membuat yang viral katanya, ya, biar saya viral, saya buatlah status ini. Jadi mudah-mudahan bantuan yang kami sampaikan ini bisa mengurangi beban semua saudara-saudaraku yang saya cintai, ya. Terima kasih kiranya
Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati Tapanuli Utara, Tuhan memberkati negara yang kita cintai, Indonesia. Horas, 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 merdeka!